Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فأهلا بالطالبات في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام. درسنا البلاغة، عندنا درس جديد وهو في الصفحة 126. الدرس الجديد هو الخيال والصورة أو علم البيان. طيب، حتى يكون الكلام أكثر مفهوما عند الطالبات فنتكلم أو نترجم الكلام إلى الإندونيسية. Pelajaran baru kita ya talibat pada halaman 126 adalah ilmul bayan atau al-khayal was surah. Hakikat daripada ilmul bayan adalah al-khayal was surah. Naam, sanaqra huna ya talibat. Huna kalimat jadidah la naqra'uha, taqra'na bi anfusikunna. Wa kadzalika hunaka mustalahat jadidah al-majaz al-mursal. Nanti dijelaskan insyaallah pada pembahasannya. Kita baca ya talibat. Al-bayan huwa, karena ini adalah pelajaran ilmu bayan, maka kita ingin tahu ma huwal bayan, ma huwa ilmu al-bayan. Dan pernah kita sampaikan bahwa ilmu balaghah hakikatnya terdiri dari tiga cabang ilmu ya. Sub ilmunya ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Dan terakhir kemarin kita sudah membahas ilmu badi'. Sekarang ilmu bayan. Ma huwal bayan? Al-bayan huwa idahu al-ma'na bi'ibaratin wadihah. Menjelaskan, idah yakni bermakna bayan. Awdaha yudihu. Sama dengan waddaha yuwaddihu. Waddaha yuwaddihu masdarnya tawdih, awdaha yudihu idah. Menjelaskan juga artinya. Idahu al-ma'na, menjelaskan sebuah makna, yakni sebuah maksud, bi'ibaratin wadihah, dengan ungkapan yang jelas. Itu namanya bayan. Menjelaskan sesuatu dengan kalimat yang jelas. Wa yuqsadu bi'ilmil bayan, yang apa yang dimaksud dengan ilmu bayan di sini di kajian balaghah? Idahu al-ma'na al-wahid, menjelaskan satu makna, satu maksud, bi'ibaratin au suwarin mukhtalifah, dengan bi'ibaratin, dengan beberapa kalimat, atau suar, ini penggambaran, surah, suar, penggambaran yang bermacam-macam, mukhtalifah. Fal adib yu'abbir amma fi nafsihi, maka seorang ahli bahasa yu'abbir, akan mengungkapkan, amma fi nafsihi, tentang apa yang ada pada dirinya, imma bi'ibaratin mubashirah, bisa dengan ungkapan langsung, ibaratin mubashirah yakni ungkapan langsung, wa imma bi'ibaratin ghairi mubashirah, atau bisa juga dengan ungkapan tidak langsung. Bagaimana tidak langsung? An tariqit tashbih, dengan cara tashbih. Inilah kajian pada ilmu al-bayan, yakni al-tashbih diantaranya. At-tashbih nanti kita akan kaji, dan ini pelajaran pertama insyaallah, yaitu penyerupaan, yakni pengungkapan maksud dengan menyerupakan, tashbih. Wal isti'arah, dan juga nanti cara tidak langsung itu adalah dengan uslub isti'arah, model isti'arah, peminjaman kata untuk sebuah makna yang lain. Kita lanjut yang di bawahnya ya talibat. Fal ma'na al-wahid kasyaja'ati mathalan. Sebuah makna al-ma'na al-wahid seperti kasyaja'ah, seperti kata syaja'ah atau keberanian ya. Mathalan, seperti contoh saja, qad nu'abbiru anhu bil lafz al-mubashir. Kadang kita bisa mengungkapkannya
qad nu'abbiru anhu, terkadang kita dapat mengungkapkan tentangnya bil lafz al mubashir, dengan kata langsung, dengan kalimat langsung. Contohnya, fanaqul, contohnya maka kita bisa berkata salahun syuja'. Salah adalah si pemberani. Syuja' tadi sifatnya, isimnya ya, daripada syaja'ah, orangnya. Salahun syuja'. Si salah itu orangnya pemberani. Berarti langsung, itu kalimat langsung. Au bit tashbih, atau bisa juga kita ungkapkan dengan penyerupaan, tashbih. Contohnya, fanaqul, maka kita akan berkata salahun kal asadi. Salahun kal asadi. Salah itu seperti singa. Ka bermakna mithlu. Kal asadi mithlul asadi. Nah, ketika dikatakan salah itu seperti singa, apa yang kita pahami? Tentu kita tidak paham wajahnya seperti singa, tapi sifatnya. Sifatnya singa adalah pemberani, tidak takut. Salah seperti itu, pemberani. Au bil isti'arah, atau dengan meminjam kata. Kata itu mirip dengan penyerupaan. Isti'arah ini bagian ataupun mirip dengan tashbih, tapi nanti ada bedanya, nanti kita akan pelajari pada babnya tersendiri. Isti'arah dipinjam, contohnya bagaimana? Kata dipinjam, fanaqul ra'aitu asadan yaqudu ta'irah. Kita bisa berkata ra'aitu, saya melihat asadan, singa. Saya melihat singa. Kalau sampai di sini saja kita akan paham ya, seseorang melihat singa, binatang itu. Tapi yaqudu ta'irah, yang mengendarai atau yang menjalani ta'irah, yakni pesawat. Saya melihat singa mempiloti begitu ya, menjalankan pesawat. Maka tentu di sini bukan singa, hayawan. Tentu maksudnya adalah manusia, tapi memiliki sifat seperti sifatnya singa. Berarti di sini kata asad dipinjam untuk sebuah makna yang menunjukkan ada kesamaan sifat antara yang dimaksudkan dengan yang disebutkan. Au, kita lanjut ya thalibat, au bil majazil aqli, atau dengan majaz aqli. Dengan majaz. Ada lagi namanya al-majaz, nanti di antara pelajaran ilmu bayan adalah majaz. Majaz nanti beberapa macam, ada namanya majaz aqli, ada namanya majaz mursal. Nah, ada juga au bil kinayah, atau dengan kinayah. Nah, kiasan ya, bahasa kiasan. Kama sata'rifuhu fil wahdati dirasiyati al-qadimah. Sebagaimana nanti insyaallah engkau akan tahu pada satuan-satuan pelajaran yang akan datang. Artinya nanti dijelaskan ini tentang majaz itu apa, pembagiannya apa, kemudian ada juga kinayah, insyaallah nanti akan dibahas. Naam. Kita lanjutkan sedikit ya thalibat. Al-khayal wa atharuhu fi ilmil bayan. Apa dampak daripada khayal? Khayal ya thalibat ini apa? Imajinasi ya. Seorang ahli bahasa terkait dengan ilmu bayan, dia akan berimajinasi, dia akan menggambarkan. Al-khayal wa atharuhu fi ilm al-bayan. Apa sih dampaknya daripada imajinasi itu terhadap ilmu bayan? Ya'tamid ilmu bayan ala suwaril khayaliyah. Ilmu bayan ini sebenarnya fokusnya adalah, atau dia bersandar pada penggambaran imajinasi, fit ta'bir anil ma'ani wal masyair, dalam mengungkapkan maksud dan perasaan. Al ma'ani yakni al ma'na, maksud, wal masyair, perasaan. Fahina yara al baligh, ini nyambung ke halaman 127. Fahina yara al balighu, ketika seorang baligh, adib tadi sama juga dengan baligh, orang yang ahli balaghah, baligh ya thalibat, adib orang yang ahli adab, sama sastra ya ini. Ketika seorang ahli bahasa, al baligh, yara, melihat, annal ma'ani al haqiqiyah lil alfaz la tafi bi muradihi, ketika dia melihat bahwa maksud-maksud yang sebenarnya dari kata yang dia ucapkan
La tafi, tidak cukup. La tafi yakni la takfi, tidak cukup. Nah, sebenarnya la tafi ini wafa yafi, asalnya wafa yafi. Artinya tidak ya tidak memenuhi, tidak mencukupi begitu. La tafi bi muradi, tidak mencukupi maksudnya, tidak tersampaikan maksudnya dengan kata-kata itu kalau disebutkan apa adanya. Fi naqli masyairihi, dalam menukilkan, memindahkan perasaannya, ilal akharin, kepada orang lain. Fa innahu yastakhdimul alfaz wal ibarat fi ghairi ma'naha al-haqiqi, maka dia akan menggunakan, yastakhdim bermakna yasta'mil, dia akan menggunakan al-alfaz wal ibarat fi ghairi ma'naha al-haqiqi, kata-kata dan juga ungkapan-ungkapan tidak pada makna yang sebenarnya. Tujuannya liyakuna dzalika ablagha fi dilalati 'anil ma'na, agar hal demikian menjadi lebih tersampaikan, lebih mengena, ablagh yakni lebih mengena, fi dilalati 'alal ma'na, untuk menunjukkan maksudnya, wasfi ahasihi, dan menggambarkan perasaannya. Wala yanqadul khayalu illa li adibin ruziqa 'atifatan qawiyah, dan khayal itu, imajinasi itu tidak akan datang begitu ya. La yanqadu, yanqadu sebenarnya artinya tunduk, tidak akan tunduk, tapi maksudnya tidak akan datang begitu, khayal itu tidak muncul begitu, kecuali illa li adib, kecuali akan ada pada seorang ahli bahasa, ruziqa atifatan qawi, yang diberi yang dianugerahi begitu, yang diberi rizki, yang dianugerahi atifah qawiyah, apa namanya, feeling yang kuat, wa ihsasan murhaban, dan juga perasaan yang luar biasa begitu, murhaf. Yanfa'ilu bil hadath, yang apa namanya, yanfa'ilu bil hadath, apa bahasa Indonesianya, yang bersesuaian lah dengan kejadian. Al hadath yakni kejadian. Artinya ketika sebuah kejadian terjadi, kemudian seseorang ingin mengungkapkan tentang kejadian itu, seorang ahli bahasa nanti mampu mengungkapkan bahkan dengan kata-kata yang bagus, penggambaran yang bagus. Fayanqulu dzalika, ini baris keempat ya talibat dari atas. Fayanqulu dzalika lil qari'i fi uslubin hayy, maka dia nanti akan menyampaikan, menukilkan, memindahkan begitu informasi itu, lil qari'i, kepada pembaca, fi uslubin hayy, dengan model, dengan cara, dengan style yang hidup. Hayy, hidup. Yanbidu bil harakah wa taswiril ma'ani wal ashkhas, yang apa namanya, menampilkan dengan gerakan, wa taswiril ma'ani wal ashkhas, dan penggambaran tentang maksud dan orang-orang, wal asya ka'annana naraha, dan apa namanya, apa saja, segala sesuatu itu seperti kita melihatnya. Nah, jadi seorang adib akan menukilkan cerita atau kejadian kepada kita yang membaca tulisannya atau mendengar ucapannya, dengan pengungkapan yang hidup dan penggambaran tentang maksudnya, dengan apa namanya, seolah-olah kita melihatnya. Ka'annana naraha wa nalmasuha, seolah-olah kita melihatnya dan merasakannya. Wa na'ishu ma'aha, atau bahkan kita serasa hidup bersama cerita tersebut ataupun ungkapan tersebut. Fa yastawli ala awatifina, sehingga kalimatnya akan menguasai, yastawli yani menguasai perasaan kita, kita terbawa. Wa yastathiru masyairuna, dan membangkitkan perasaan. Artinya ketika apa namanya, pengungkapan tentang kesedihan, kita ikut bersedih. Ketika itu tentang kebahagiaan, kita ikut bahagia. Itu namanya yastathiru masyairana, membangkitkan perasaan kita. Naam. Wa tashbih, dua baris ya talibat pada paragraf kedua. Wa tashbih wal isti'arah ibaratun an suwar khayaliyah. Dan tashbih itu sendiri, penyerupaan itu, tashbih nama apa namanya, pelajarannya pada ilmu ma'ani, dan juga isti'arah namanya,
itu hakikatnya adalah ibarah an suwar khayaliyah. Itu ungkapan dari penggambaran imajinasi. Yasta'inu bihal adib fi naqli ma'anihi wa masyairihi, di mana seorang adib menggunakannya, yasta'inu biha, menggunakannya fi naqli ma'anihi, dalam menyampaikan maksud-maksudnya, wa masyairihi, dan perasaannya, kama sayati fi durusil qadimah, sebagaimana yang akan disebutkan dalam pelajaran berikut. Yani maksudnya yang terakhir ini adalah tashbih. Sebelum kita masuk, sebentar lagi akan dibahas di dalam buku ini tentang tashbih. Itu hakikatnya adalah penggambaran imajinasi yang dilakukan oleh seorang ahli bahasa untuk menyampaikan maksudnya dan menyampaikan perasaannya. Naam. Jadi ilmu bayan ya talibat, naam, dengan macam tashbih dan juga isti'arah, itu sebuah uslub, ya, sebuah uslub model atau style dari gaya bahasa, sehingga maksudnya adalah apa yang diinginkan oleh orang yang berbicara bisa difahami dengan baik. Naam ya talibat, yakfi ila huna. Ini muqaddimah saja, belum kita masuk ke tashbih. Ini muqaddimah untuk ilmul bayan. Ilmul bayan, naam, berkaitan dengan cara menyampaikan bayan. Bayana yubayinu, menjelaskan. Bagaimana cara menjelaskan maksud kita kepada orang lain, itu dikaji dalam ilmul bayan. Nah, insyaallah nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Nuwasil fi al-liqa'i ats-tsani ba'da hadza insyaallah. Sahalallahu lana wa lakunna al-umura jami'an wa 'afana wa iyyakunna min kulli makruhin wa rafa'allahu 'anna kulla bala'in. Amin ya rabb. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.